Saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita merasa hina atas diri kita sendiri, itu awal malapetaka. Ketika kita melihat dari perspektif psikologis, orang merasa dirinya hina, merasa miskin, merasa bodoh, itu bahasa Belandanya minder wadah komplek, patah semangat, kehilangan harapan. Ya, tidak punya percaya diri. Kegagalan-kegagalan itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak percaya akan berhasil. Kita tidak yakin punya kemampuan untuk menggapai cita-cita. Ya, jadi merasa hina itu perlu dihindari karena dia akan memberangus semangat yang membaca, akan menghilangkan harapan dan putus asa. Itu dampaknya ke sana. Kalau sudah cerita putus asa, malah Allah lebih jelas lagi, bukan malapetaka, bahwa putus asa itu adalah kekufuran. Ya, artinya tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Bahwa orang itu tidak percaya bahwa Allah apa saja bisa. Nanti bagaimana, selalu dalam kecurigaan. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ini di dalam surat Yusuf. Sesungguhnya tidak akan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Innahu la yai'asu min rauhillah. Rauhan itu rahmat Tuhan, kebajikan Tuhan. Jibanya jangan ruhunnya, rauhunnya. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Jadi tidak akan pernah berputus asa kecuali orang yang kafir. Maknanya orang yang beriman tidak mungkin akan berputus asa, karena yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi artinya ini bahwa saya tidak khawatir orang itu gagal dalam hidup, berbisnis, berusaha, merebut karir dan sebagainya. Saya tidak begitu mengabaikan. Gagal 100 kali pun nggak ada masalah. Ketika saya melihat orang itu lalu bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Selagi dia masih bangkit kembali, saya mempunyai harapan orang itu pasti akan berhasil. Yang paling berbahaya adalah ketika engkau terjatuh dan engkau tidak punya keberanian untuk bangkit kembali karena engkau sudah merasa terhina. Terima kasih. Ya. Baik, ya. Demikian dan respon yang diberikan untuk Pak. Ada tambahan. Iya, gimana? Yang tadi itu yang kontradiktif itu tawadu. Tawadu itu bukan merasa hina atas dirinya, tapi dia merendahkan hati. Menampilkan kehinaan kepada orang lain. Saya bukan orang pinter, bukan orang kaya, bukan pejabat, kula mah boten ngartos, kula mah tiyang tanos. Ya. Jadi bahkan justru tawadu itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mengalami kegamangan untuk memposisikan diri kita di tengah masyarakat, bahwa saya ini di level keberapa, sehingga ketika mencari tempat duduk pun jangan malu untuk bertanya di mana saya bisa duduk kepada penerima tamu. Jangan asal duduk, apalagi di acara yang pakai protokoler, ya. Di istana, di pendopo provinsi dan sebagainya, itu tempat duduk diatur. Kita jangan dulu ambil tempat duduk, kan malu kalau diusir. Iya, jadi tawadhu itu diperlukan rendah hati, ya. Dan kita kalau dalam hal itu kita memposisikan diri kita ini yang paling terhina sajalah. Iya. Orang yang terhormat, duduklah yang paling belakang di kursi plastik itu. Adapun ketika Bapak Gubernur tahu bahwa oh Buya kok masuk sini, masa Buya di belakang, ya benar, silakan. Itu tidak ada salahnya. Yeah. Orang tawadhu itu indah sebetulnya, dan bisa menjadi mengelak.
Ketika saya meminta kepada seseorang perempuan untuk bikin sambal goreng, karena kita punya hajatan, dia mengatakan, "Buya, saya ini orang kampung, bukan ahli masak. Iya, saya nggak yakin masakan saya sedap." Saya bilang, "Tolong dong, saya lagi repot nih bikin sambal goreng. Ya, tapi kalau nggak enak jangan marah ya gitu. Ya, yang penting bantu saya lah." Ya udah. Nah, ternyata masakannya nggak enak. Bisa saya salahkan. Dia akan menjawab dan akan mempermalukan saya. Dari tadi juga sudah bilang saya bukan ahli masak. Saya yang kalah kan. Tapi kalau sikapnya sombong, nggak usah khawatir dah, ini pengalaman. Saya udah jagoan masak. Saya jam terbang udah lama, saya kerja restoran 20 tahun. Nggak usah khawatir dah, mana duitnya? Saya belanja. Ternyata nggak enak. Tercela nggak? Jadi tidak salah orang tawadu itu. Nah, tetapi di sini sering kali kita tidak sadar. Dikiranya kita ini merasa sudah tawadu, ternyata tidak. Masih dalam kepura-puraan. Ya, tawadunya kepura-puraan. Dan saya paling sensitif orang tawadu yang kepura-puraan itu saya merasakan. Cara dia menunduk, cara dia menunjuk, inggi pun niku mangga dipun kersoaken dengan nunjuk dengan jempol segala macam dengan saya ya, saya merasakannya. Ini dibuat-buat sekali, janggal gitu. Ya, di dalamnya masih ada kesombongan. Kenapa? Karena dia menghadapi orang yang dianggapnya lebih tinggi dari dirinya, dia bertawadu. Tapi ketika yang dihadapinya, dia melihat di bawah dia, sombongnya nongol. Tawadu itu bukan kepada orang di atas, tapi kepada semua tingkatan manusia. Mau gembel, mau orang kaya, nggak ada urusan. Kita bertawadu. Terima kasih. Gitu. Ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah.